Maka Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Beda sama orang yang tidak berilmu. Seorang hamba sahaya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ibadah sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi orang yang berilmu ibadahnya biasa-biasa saja. Kelihatan kayak orang tidur. Tapi karena dia berilmu, syaitan lebih takut sama orang yang berilmu ini, gitu. Ya, oke. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu ya sesaat saja di sebuah majlis ilmu, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau tidak menulis atau tidak memegang kolam dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik kepada engkau, min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Masya Allah. Ya. Duduk sesaat Pak, kayak gini nih kita nih duduk nih ya. Kita kan ngaji, kita nggak pegang pulpen, nggak pegang buku ya. Dengerin. Orang sudah bilang ngadeng, ngaji denge. Ngaji denger. Gitu ya. Kita nggak megang huruf, nggak megang kolam, nggak nulis sebuah huruf pun. Kata Rasulullah, khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik darimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati al-mukarram guru kita Bapak Ustaz Haji Hamdi Ramadian, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak pengurus DKM Seksi Peribadatan Bapak Jendri, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir ke Masjid Jami Nurul Hidayah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau lahir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada sholat subuh di hari Selasa kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pengajian ini. Sebelum kita mulai kajian, kita bacakan surat
Al-Fatihah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah senantiasa selalu diberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan keberkahan, umur yang berkah dan keluasan rezeki yang berkah. Ala hadini ahwaniyati sholihah Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama ikuti kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhol. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa jurina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakah wal karama jami' masyayikhina min al masyriqi ila al maghribi khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syibah hadrat imam rabbana hadrat syekhina mukarram Syekh Abdullah Mubarak syekhina mukarram Syekh Mursyid وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa istiqomah dalam menjalankan tugasnya. Semoga senantiasa diberikan keleluasaan dan kemudahan. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para jamaah salat subuh. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu, epistemologi ilmu. Pada hari Ahad lalu kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayat-ayatnya, ketentuan-ketentuannya, baik yang ada di alam maupun yang ada di Quran. Yang ada di alam kita sebut dengan ketentuan-ketentuan Allah atau ayat-ayat kauniyahnya Allah. Sementara yang di Quran kita sebut dengan ayat-ayat Qur'aniyah.
untuk menjadi sebuah ilmu, ayat-ayat kauniyahnya Allah ini oleh para peneliti diobservasi, dilakukan proses observasi, penelitian, dilakukan penelitian, diobservasi ya. Setelah diobservasi ada informasi, dapatlah informasi, data-data dan segala macam, dilakukan hipotesa atau asumsi awal. Hipotesanya itu ada model deduksi, ada model induksi. Kalau deduksi itu dari umum ke khusus, kalau induksi dari khusus ke umum. Lalu setelah itu dilakukan konklusi di hadapan publik, jadilah dia ilmu. Begitu juga yang Qur'aniyah, ayat-ayat Allah diteliti, diobservasi, lalu setelah ada penelitian muncul informasi-informasi, untuk selanjutnya dicari hipotesa-hipotesanya, asumsi-asumsinya. Cara melakukan hipotesanya dari mulai deduksi atau induksi, kemudian dihasilkan konklusi. Itulah yang disebut dengan ilmu husuli. Ilmu yang dihasilkan dari proses pencarian, proses penelitian. Kita yang sudah ada di zaman sekarang, untuk ilmu-ilmu yang memang sudah kita pahami hingga hari ini, yang tidak paham cara-cara pengambilan istimbat ilmunya, ya nggak usah bingung, udah ikut aja para ulama kalau dia itu adalah ilmu agama. Kalau ilmu yang sifatnya eksak, ya kita lihat saja para peneliti hari ini, mereka melakukan atau sering menerbitkan jurnal-jurnal gitu ya. Jurnal yang terakhir apa? Nah, ini merupakan proses ilmu yang terjadi. Tapi ada juga ilmu yang kedua yang disebut milladunna ilman. Ilmu yang dihasilkan bukan dari proses penelitian, tapi proses pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses istiqomah melakukan ibadah, proses istiqomah ngedeketin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi riadohnya melebihi orang yang melakukan penelitian secara nyata, itu secara langsung. Dia melakukan pendekatan dengan riyadhah, dengan latihan spiritual. Puasa dilakukan, puasanya tidak hanya puasa biasa yang Senin atau Kamis. Puasanya bisa dilakukan dengan cara berturut-turut 40 hari. Nah, gitu. Puasanya dengan cara tidak memakan ketika berbuka, tidak memakan makanan sebagaimana biasa orang makan. Dia kurangi dagingan, kurangi daging yang warnanya merah. Itu riyadhah. Kalau sekarang kita masih melakukan itu, betul Pak? Untuk menjadi seperti mereka sulit, tirakatnya kencang. Dalam kisah spiritualitas seorang tokoh ulama, bahkan untuk bisa mendapatkan ilmu dari gurunya yang ia tinggal di sebuah desa di pedalaman Irak, lalu berusaha mencari ilmu sampai ke Baghdad. Dulu Baghdad pusat kota ilmu pada abad ke 10 Masehi itu ya, atau 11 Masehi. Itu riyadhahnya melatih kejujuran. Ketika mau pergi oleh ibunya, nak, kamu harus selalu bersikap jujur. Kemanapun dan dimanapun, kejujuran itu harus kamu tunjukkan. Sampai pada waktunya ketika hampir sampai di Baghdad, dia
dirampok, kafilahnya dirampok. Tempat dia mengikutin kafilahnya itu dirampok. Semua orang ditanyai oleh para perampok, lu punya apa, lu punya apa. Nggak ditanya juga kelihatan barangnya langsung dirampas. Dan si anak muda yang pencari ilmu ini ditanya oleh rampok, lu punya apa lu? Saya ada 40 dinar nih di kantong di balik ketek saya. Bohong lu, nggak percaya. Perampoknya nggak percaya. Seluruh anak buah perampok kemudian mengumpulkan semua hasil rampasan kepada kepala. Ditanya, gimana kamu dapat apa, kamu dapat apa, kamu dapat apa. Yang lainnya kemudian berkata, dia yang bertanya kepada anak muda tadi berkata, ada satu Pak Kepala nih, ada satu anak nih, anak muda, ngaku punya 40 dinar di keteknya. Lalu, ya udah, cepat panggil anak itu, katanya. Dipanggil. Setelah dipanggil, ditanya, benar kamu punya 40 dinar di balik ketiakmu? Iya. Buka. Benar ada 40 dinar di sini. Orang zaman dulu nggak punya kantong, Pak. Dan 40 dinar itu mahal, Pak. Banyak itu 40 dinar itu. Ya. Loh, kok kamu bisa begini jujur? Iya. Aku diperintah oleh ibuku ketika akan pergi dalam perjalanan ini harus selalu bersikap jujur. Ini aku katakan kepadamu, katanya. Si perampok itu bukannya gembira, malah sedih. Kamu yang segini masih mudanya masih menganggap kejujuran itu sangat penting. Apalagi saya ini, katanya. Yang udah sampai usia ini, boro-boro ngikutin perintah ibumu. Bahkan semua perbuatan aku lakukan, semua perbuatan maksiat aku lakukan. Akhirnya orang ini tobat di hadapan anak muda ini. Si perampoknya tobat di hadapan anak muda ini. Padahal anak muda ini gak ngapa-ngapain, Pak. Cuma bersikap jujur doang. Nah, itu bersikap jujur. Ada riadoh, Pak. Siapa anak muda ini? Anak muda ini yang kemudian kita kenal sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Ya, kejujuran. Ketika sampai mau ke kota Baghdad, ternyata oleh seseorang yang dianggap memiliki spiritualitas tinggi, si anak muda ini nggak boleh masuk kota Baghdad. Kamu nggak boleh masuk kota Baghdad dulu 7 tahun. Diam aja dulu di sini. Di Tegalan istilahnya gitu. Tegalan bahasa Jawa. Apa lapangan ya? Tegalan itu lapangan. Nggak boleh masuk kota Baghdad. Selama di sana ngapain? Nggak punya apa-apa dia, sederhana. Makanannya apa? Dedaunan. Itu. Riadohnya itu, Pak, spiritualitasnya dimurnikan dengan cara latihan-latihan seperti itu, tirakat-tirakat seperti itu. Karenanya kemudian ketika dia sampai ketemu dengan gurunya, Syekh Muhammad Dabbas, spiritualitasnya cepat nanjak tinggi. Nah itu dia. Ya. Dan beliau banyak mendapatkan ilmu yang sifatnya laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi ada ilmu husuli, ada ilmu laduni. Yang kayak kita ilmu laduni berhak nggak? Berhak-berhak aja sih sebenarnya ya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang milih, bukan mau kita gitu. Ya, sepanjang kita berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terus menerus mensucikan kolbu kita, mensucikan hati nurani kita, insya Allah Allah turunkan cahayanya kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW nggak sekolah, nggak melakukan penelitian ini dan itu, tapi beliau paham dalam visinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi bahkan sampai akhir zaman. Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah beritahu? Karena Allah kinasih kepada beliau, kasih kepada beliau. Beliau adalah orang kinasih, orang pilihan Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian juga para sahabat pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi-generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kemudian pada umat zaman sekarang ada orang yang memiliki hak spiritualitas seperti itu. Subhanallah. Ya, oke. Itu ada dua sumber ilmu, yakni yang disebut dengan ilmu husuli dan ilmu ladun. Terkait ilmu ini ada keutamaan, ya, keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang berpijak pada keadilan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid muncul insyaallah karena ilmu juga, memahami la ilaha illa Allah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 7028. Maka Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang yang tidak berilmu. Seorang hamba sahaya dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ibadah sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi orang yang berilmu, ibadahnya biasa-biasa saja. Kelihatan kayak orang tidur. Tapi karena dia berilmu, syaitan lebih takut sama orang yang berilmu ini. Gitu. Ya, oke. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Dudukmu, ya, sesaat saja di sebuah majlis ilmu, la tamasu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau tidak menulis atau tidak memegang kolam dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka, itu lebih baik kepada engkau, min itqi alfi raqabah, daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Masya Allah. Ya. Duduk sesaat Pak, kayak gini nih kita nih duduk nih, ya. Kita kan ngaji, kita nggak pegang pulpen, nggak pegang buku ya. Dengerin. Orang sudah bilang ngadeng, ngaji denge. Ngaji denger, gitu ya. Kita nggak megang huruf, nggak megang kolam, nggak nulis sebuah huruf pun. Kata Rasulullah, khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik darimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. 1000 hamba sahaya, Pak. Hamba sahaya satu orang zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Bilal itu 9 uqiyah emas, Pak, harganya untuk bisa dibebaskan. Ya. 9 uqiyah emas itu nilainya, satu uqiyah emas adalah 31.000 atau 31,7475 gram emas, setara dengan 7,4 dinar emas. Ini saya agak lama nih melakukan komplikasinya, melakukan penelitiannya tahun 2020. 1 dinar emas tahun itu sebesar 2.370. 1 dinar emas. Kalau 9 kali 7,4 kali 3.000, 3 kali 3.901.500 adalah 259.839.900. Ya.
Ini harga 1 dinar 3.901.500. Kalau 9 ukiah emas kali 7,4 berarti si Bilal ini, sahabat Bilal ini dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar senilai 259.839.900 harganya itu Pak waktu itu ya. Nah ini satu orang, kalau 1.000 orang berapa? Kali 1.000 259 triliun kan? 259 juta kali 1.000 ya kan? Tuh, satu saat kita ada di majelis ilmu kayak gini nih, satu saat doang nih kita ada di majelis ilmu, nilainya sama dengan memerdekakan 1.000 hamba sahaya. Kalau hitungan Sayyidina Abu Bakar Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah yang satu orang hamba sahaya dibebaskan dengan senilai 259 jutaan, maka kali 1.000 ya 2 triliun, 2,5 triliun. Masya Allah. Kalah tuh kemarin yang setengah triliun, yang 475 miliar ya, yang ditaruh di rumahnya, itu pun gak halal. Mending cari ilmu ya Pak ya. 2,5 triliun nilainya sama dengan memerdekakan 1.000 hamba sahaya. Wa nadaraka ila wajhil alim, memandangmu kepada orang yang alim, khairun laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik bagi engkau daripada punya 1.000 kuda, yang 1.000 kuda itu engkau sedekahkan di jalan Allah. Lagi ngaji, saking kagumnya sama sang kiainya gitu ya, di hadapannya, yang ilmunya didengar oleh dia, ilmunya disimak oleh dia, dan dia mahabbah, muncul cintanya ya, tanpa melihat latar belakangnya, apakah dia punya pengetahuan yang banyak atau tidak, tapi dia memperhatikan apa yang disampaikannya itu, dan muncul mahabbahnya. Pandanganmu terhadap alim, siapapun alimnya, khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik darimu daripada 1.000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Insyaallah. Satu kuda berapa harganya Pak? Nih satu kuda harganya, kalau kuda betina umur 7 bulan 12 juta. Januari 2020 ya, sekarang 2026, udah 26 tahun lagi, berarti udah tinggi lagi harganya. Nanti saya update lagi nih harganya ya. Kuda tunggang yang tingginya 110 cm umur 8 bulan 15 juta. Kuda betina 125 cm umur 7 tahun 17 juta. Kuda sandalwood 127 cm umur 3 tahun 25 juta. Kuda jantan tinggi 141 cm 26 juta. Kuda betina 136 cm umur 3,5 tahun 28 juta. Taruhlah yang kita seneng nih ya. Yang kita seneng nih kuda jantan nih. Ya, yang kita seneng kuda jantan 140 cm. 26 juta. Jika satu kuda 26 juta, lalu kita punya di situ adalah ketika kita melihat wajah alim, wajah orang yang berilmu, gitu ya. Bagaikan kita memiliki 1.000 ekor kuda, berarti 26 juta kali 1.000 Pak. Berapa? Tinggal dikasih nolnya 3. 26 miliar.
Itu Pak ya. Ya Allah, ya Rabbi, ini kemudahan dari Allah ketika orang ingin mencari ilmu, ketika orang dekat dengan ulama. Gak usah nyari banyak-banyak harta, ternyata dengan mencari ilmu saja Allah Subhanahu wa taala kasih fadilah, kasih keutamaan. Keutamaannya berupa punya 1000 ekor kuda, satu kudanya 26 juta, ya, setara dengan 26 miliar, terus semuanya disodokahin Pak, bukan dikengkewek ku dewek, ya, bukan digenggam oleh kita sendiri. 26 miliar, kalau 26 miliar kita sedekahin, habis nggak? Habis. Tapi Allah nanti ganti pahalanya berlipat-lipat ganda di Al-Jannah nanti, subhanallah. Dan itu menjadi harta kita yang kita bawa ke akhirat. Itulah ilmu dan memandang wajah alim dengan penuh mahabbah, dengan penuh kecintaan. Itu ya. Saya dalam proses belajar saya sejak kecil, karena mendengar hadis ini, berusaha untuk selalu antusias ketika belajar, siapapun narasumbernya. Dan dalam ketika saya memandang wajah orang-orang alim yang bicara di hadapan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkan cahaya ilmumu kepada orang yang di depan saya, lalu kemudian keberkahan dari keberlimpahan cahaya itu Engkau curahkan juga kepadaku. Itulah yang terjadi Pak. Ya, maka dalam proses mencari ilmu itu, alhamdulillah, saya sejak kecil itu, maaf kalau ngomong prestasi akademik, ya kalau nggak 1 ya 2, 1-2 rankingnya, itu maksudnya gitu. 1-2 gitu. Lebih banyak 1-nya dibanding 2-nya. Ketika di SMP juara umum, di SLTA juara umum, masuk beasiswa, ya, pendidikan kemahasiswaan, saya ngambil IT, ya, gratis selama 3 tahun karena prestasi juga, ya. Kemudian S1-nya juga sama. Jadi nggak pernah ada keluar biaya, saya tuh keluar pendidikan. Berkah apa? Berkah memandang para alim. Berkah kita mahabbah kepada para alim. Insya Allah. Kalau ini dimotivasi kepada anak-anak kita, insya Allah mereka pun demikian. Ya, ini Rasulullah nggak bohong, ya. Jangan menganggap Rasulullah bohong. Benar-benar kenyataan ini, ya. Oke. Kembali. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfisanah. Dan ucapan salamu kepada orang alim itu lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Ya. Ini di mana adanya? Dalam kitab Durratul Yatimah Al-Hafiz Ibnul Mundir. Ya. Ya. Masya Allah, Pak. 1000 tahun ibadah, umur kita berapa? Berapa Pak umur kita Pak? 60, 70 ya? Yang sekarang ada nih 60, 70 semua dipakai ibadah apa enggak? Masya Allah, sepertiganya enggak kita pakai ibadah karena belum akal, belum mubalik kita, belum balik kita ya, sampai umur 13, 14 baru balik, berarti sudah dikurangi 13 tahun. Sisanya apakah semua dipakai ibadah oleh kita? Enggak, baru sadar mau ibadah setelah pensiun lagi. Gitu ya. Waktu aktif boro-boro mau ibadah gitu. Karena pagi-pagi harus ngejar waktu absen. Wah, ya kerjanya jauh di Jakarta pusat, kan? Maka dari rumah harus
subuh sampai jamaah aja ditinggal, kan begitu. Ya, ngeduluin absen. Itu waktu produktif kita, baru pensiun barulah kita ibadahnya kencang. Ya kan? 1000 tahun tuh gak mungkin kita melakukan ibadah. Maka ketika kita mencari ilmu, kita mahabbah kepada narasumbernya, kita mahabbah kepada alim, lalu kemudian kita sering uluk salam kepada beliau, itu baik secara dohiran wa batinan, ya, insyaallah itu bagaikan 1000 tahun ibadah. Nah, ya, masya Allah. Udah, sampai situ dulu. Diskusi. Silakan, ada yang mau diutarakan tidak? Tentang pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Orang kalau nggak berilmu, Pak, ibadahnya sia-sia. Sholat berjamaah, imamnya nggak tahu ilmu, batal sholat karena kentut. Pas lagi sujud, pas lagi sujud. Ini gimana nih ngasih tahu jamaah nih? Itu. Dia bangun, weh saya batal, gantiin saya. Yang belakang juga punya ilmu. Ya Pak Imam saya gantiin. Dia maju ke depan. Ya, batal nggak jamaahnya? Batal. Gara-gara nggak punya ilmu. Kalau yang nggak punya ilmu, kalau yang punya ilmu, sujud si imam terusin dulu, ya, terusin dulu. Tapi dia kasih isyarat sama yang di belakangnya. Yang di belakangnya juga harus paham kondisi imam. Maka yang di belakang itu sebenarnya di belakang imam itu orang yang paling tidak pengetahuannya selevel di bawah imam minimum. Jadi ketika imam batal, si makmum langsung ngegantiin. Kalau dia paham ilmunya. Kalau nggak paham ilmunya, ya ditinggalin jamaahnya dalam keadaan sujud, dia langsung lari ke belakang. Jamaah yang di belakangnya nengok-nengok, imam kemana dari tadi nggak ada. Ditinggal oleh imamnya. Dia teriak, woi imam hilang. Yang banyak ngikutin, oh iya imam hilang katanya gitu. Itu gara-gara nggak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu, dia belajar ilmu fikih, dirasatul fikhiyah gitu ya. Belajar fikih mazhab dan lain-lain, bagaimana caranya dan lain-lain. Maka dia nggak akan jadi seperti itu, Pak. Gara-gara nggak punya ilmu. Penting Pak ilmu itu ya. Tadi bahwa ilmu itu akan meningkatkan derajat kita. Orang yang berilmu di hadapan masyarakat juga akan tinggi derajatnya. Gitu ya. Maka anak-anak kita harus kita masukkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, mau itu formal ataupun non formal. Ya. Penting Pak. Kemarin pernah kita bahas bahwa untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan kejahiliahan, maka itu harus ditarbiyah, anak-anak kita harus dididik. Kalau bisa nih orang tua ngedidik anak ini masukkan ke tempat yang favorit, bukan favorit ya, yang mutunya baik, mutunya bagus. Kemarin diskusi waktu hari Ahad, sempat bertanya ibu, Ustadz gimana ya, zaman sekarang orang untuk ikut pendidikan yang kualitasnya bagus itu mahal. Ya. Kalau yang ecek-ecek yang biasa-biasa aja banyak. Tapi untuk yang berkualitas bagus sangat mahal. Tapi sih saya yakin ya, mereka yang menyelenggarakan pendidikan sampai dengan sekarang pendidikannya bagus-bagus, itu pasti punya komitmen terhadap orang yang secara harta lemah, gitu ya. Mereka pastinya punya program untuk memberikan beasiswa, gitu ya.
Kayak kayak saya itu ya bukan orang berharta, orang tua. Tapi karena kita berusaha sudah dari sejak awal ini pengen nyari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beasiswa, dan ketika kita sekolah di tempat itu kita nggak perlu lagi nyusahin orang tua, maka kitanya nih yang harus bekerja belajar lebih baik. Maka prestasi itu, kesadaran terhadap itu, saya kemudian berusaha tiap semester tuh prestasi bagus gitu. Ya. Sehingga kemudian ketika prestasi bagus, ikut tes yang pendidikan seperti yang tadi itu, ya sekolah-sekolah kedinasan dan segala macam gitu. Maka kita masuk pun nggak susah. Kenapa? Karena kita berusaha sejak awal. Di semester awal itu berusaha keras supaya prestasi bagus. Kalau ini ditunjukkan, dimotivasi kepada anak-anak kita, bukan tidak mungkin 3 tahun kemudian setelah dia masuk di awal ini, maka dia punya prestasi bagus. Ketika dia punya prestasi bagus untuk ikut tes kepada sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus, dia tidak susah. Yang ada kan sekarang anak dibiarin sekolah begitu aja, lu asal sekolah aja dah. Ya, selama di rumah nggak diawasin, dia punya kualitas seperti apa. Akhirnya anaknya asal sekolah. Gitu, Pak, ya. Kalau ini sudah dimotivasi sejak awal kepada anak-anak didik kita, insya Allah, Pak, anak-anak kalau mau sekolah di tempat yang kualitasnya bagus, tidak ada kesulitan bagi dirinya. Kenapa? Karena prestasinya sudah dirintis sejak semester awal. Dan lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas itu akan juga melihat bagaimana prestasi anak-anak itu. Ya, itu Pak, ini harus kita motivasi kepada anak-anak kita. Wah, anak-anak udah gede, 3 cucu, ya cucunya kita motivasi. Ya, cucunya kita motivasi. Begitu. Silakan, ya. Waalaikumsalam. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Ketika kita bermakmum dalam berjamaah itu, semua tanggung jawab pahala dan segala macam itu ditanggung oleh imam. Maka kesalahan imam menjadi kesalahan jamaah. Ya, bentar ya, bentar. Akhirnya kemudian secara sholatnya insya Allah syah tetap, namun pahalanya bisa jadi berkurang. Oke, bisa jadi berkurang karena imamnya sembarangan dalam hal ini. Dia tidak menjaga kualitas sholatnya itu sendiri. Kualitas sholat kita jaga dengan menjaga rukunnya. Ya, semua rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun kolbinya. Gitu. Kalau rukun kolbi, taruhlah orang lain nggak tahu. Gitu ya. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Tapi rukun qauli sama rukun fi'li jamaah bisa tahu, kan begitu ya. Rusak rukun qaulinya gara-gara baca Al-Fatihahnya nggak benar. Begitu kan? Nggak benar. Oke. Selama tidak dinasehatin, ya nggak berubah. Sebagai sahabat yang memiliki rasa kasih dan sayang dan memiliki tanggung jawab terhadap kesahan salat jamaah kita, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Deketin beliau ya supaya
Cara ngedeketinnya juga jangan di depan umum. Ya khusus ngobrol-ngobrol. Ya nasehatin. Iya, jangan memisahkan diri dari jamaah itu. Jangan. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Ya. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Memang sih ada membolehkan ketika kita dipimpin oleh imam yang demikian dibolehkan mufarokoh, dibolehkan. Tapi untuk keberjamaahan kita jaga kondisi dulu, gitu. Sambil terus kita berikan nasihat kepada yang biasa menjadi imam tersebut, begitu, ya. Jangan terlalu frontal. Untuk mufarokohnya dibolehkan. Kalau kita punya ilmu lebih tinggi dari orang tersebut. Ya. Merasa bahwa oh ternyata orang ini salah. Tapi masa salah dibiarin terus? Malah kita mufarokoh. Itu kan? Perbaiki. Nasihati. Ajak ngobrol. Gitu, Pak. Jangan dibiarin kesalahan terus-menerus. Atau kalau misalkan memang dia nggak bisa dibenerin, ya tinggal usul sama DKM. Ya, cari kesamaan visi. Ini beliau ini secara apa namanya? Secara bacaannya bagus atau tidak, secara ilmu tajwidnya bagus atau tidak, tahsinnya bagus atau tidak. Ya, tinggal diusulkan gitu, kepada DKM. Begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Itu dalam posisi kita sebagai penuntut ilmu. Nah, sedangkan kapasitas kita belum sampai itu. Nah, untuk itu apa sebagai penuntut ilmu kalau kita mengajak kebaikan itu apakah ada dalil itu yang akan mendapatkan kebaikan? Baik. Terima kasih, ya. Ya, untuk menyampaikan ilmu memang seseorang itu harus jelas sanad keilmuannya, harus jelas kepraktisiannya, gitu ya, nggak sembarangan. Tapi kalau urusannya mengajak seseorang, watawasau bil haq, watawasau bis shawab, Rasulullah mengajarkan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi, kalau dalam urusan mengajak, nggak mesti kita harus pinter dulu, praktisi dulu. Ya urusan ngajak ya ajak aja, gitu. Ya, ajak aja. Urusan dia dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia mau ikut atau enggak ikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan kolbu seseorang itu Allah. Ya. Jadi kalau urusannya dalam hal kita mau menyeru kepada orang lain, enggak mesti harus praktisi, harus mempunyai kemahiran dulu dalam ilmu tertentu. Ya. Seperti itu. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita ikuti kajian ilmu pada pagi hari ini. Kita tutup majelis ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.